Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sofyan Hadi di channel Kopi Sofi, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Meskipun sudah tidak ada niatan untuk kembali berinteraksi ataupun berhubungan dengan salah satu channel yang sangat bombastis dan penuh dengan kontroversi, yaitu Benteng Akidah, di mana channel itu dimiliki oleh seorang ustadz di Kabupaten Jember bernama Ustadz Muhammad Fahim. Tetapi beberapa video terakhir dan beberapa kejadian yang sempat melibatkan komunitas NU di Madura, beberapa video atau konten yang diposting oleh Benteng Akidah ini menggelitik saya untuk memberikan beberapa penjelasan dan klarifikasi. Kalau misalnya tidak dianggap sebagai sanggahan mungkin ya. Yang pertama, langsung saja ya secara singkat, wacana moderasi beragama atau moderasi agama ya versi Ustadz Fahim ini, di mana di salah satu videonya beliau menyampaikan seperti ini. Sahabat kaum muslimin, kita hari ini disuguhi dengan kata-kata moderasi agama. Apa itu moderasi agama? Ketika moderasi agama itu tentu akan tidak terlepas dengan antara hak dan batil. Di dalam persoalan agama, di dalam persoalan hukum, antara halal dan haram itu adalah syubhat. Itu tidak ada moderasi agama. Harus kita tegas antara hak, antara batil, itu batil. Salam. Nah, secara tidak langsung kalau kita pahami garis besarnya, di sini Ustadz Fahim tidak setuju ya seolah-olah dengan wacana moderasi agama. Bahasanya seperti itu. Nah, kita coba lihat di video yang kedua, di mana video ini merupakan video yang sempat kemudian viral dan ditanggapi oleh beberapa tokoh NU, generasi muda NU di Madura. Videonya seperti ini kurang lebih. Kemudian sekarang digulirkan istilah moderasi agama. Moderat sebenarnya itu adalah i'tidal, di tengah-tengah. Jadi tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tidak radikal radikal mengkafirkan sesama Islamnya. Kemudian kiri juga tidak liberal, tapi ini enggak. Baik kalau kita misalnya coba sandikan dan coba simpulkan, pada video pertama di sana Ustadz Fahim seolah-olah menolak terhadap adanya moderasi beragama atau moderasi agama versinya. Sementara di video kedua, beliau seolah-olah menerima secara tidak langsung dengan memaknai moderasi agama sebagai kata lain dari intidal atau keadilan, harus tegak lurus seperti itu ya. Ini jelas bertentangan dengan video yang pertama, di mana moderasi beragama itu sama sekali tidak ada versinya. Nah, meskipun di video yang kedua itu beliau seolah-olah mengakui, tetapi dengan realitas apa yang dialami atau dilihat oleh si Ustadz Fahim ini sama sekali tidak ada moderasi beragama seperti itu. Saya ingin menyampaikan setidaknya ada 2 atau 3 hal. Yang pertama, Ustadz Fahim sudah salah di dalam mengatakan ya, di dalam pengucapan dan dalam pemaknaan apa itu moderasi beragama. Coba perhatikan secara teliti apa yang disampaikan oleh Ustadz Fahim. Kemudian sekarang digulirkan istilah moderasi agama. Nah, itu dia masalahnya. Moderasi agama. Sementara yang benar seharusnya adalah moderasi beragama. Sangat jauh sekali, meskipun sepintas sepele ya, seperti apa yang di judulnya Ustadz Fahim menulis moderasi agama. Kemudian apa yang disampaikan juga disampaikan sebagai bahasa moderasi agama. Ini jelas sebuah kesalahan fatal. Sekali lagi terlihat ringan, bahkan hampir tidak terlihat, tetapi ini fatal. Moderasi beragama ya, ada awalan ber sebelum kata agama, itu bermakna cara. Jadi moderasi beragama adalah bagaimana kita moderat dalam cara beragama, dalam berpikir, dalam mengambil sikap, dan di dalam tindakan. Kata moderasi di sini berasal dari bahasa Inggris moderation, di tengah-tengah, pertengahan. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tapi sifatnya di sini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Fahim di video kedua, di mana dia menyandingkan kata moderasi itu dengan kata i'tidal di dalam bahasa Arab. Ini jauh sekali, karena i'tidal atau
keadilan, tegak lurus itu kalau di dalam bahasa Inggris sepadan dengan kata justice. Ya, justice itu berkeadilan, ya, adil, ya, tegak lurus. Nah, itu kata yang tepat untuk i'tidal. Sementara moderasi atau moderat, media itu padanan katanya di dalam bahasa Arab adalah wasatoh. Jadi tawasud, ya, wasatoh, ya, wasotiyah, ya, sebuah paham di mana kita berpola pikir, bersudut pandang secara netral, ya, tidak ifrat atau tafrit, ya, tidak terlalu ekstrim, baik itu ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Nah, jadi dari hal ini saya kira Ustadz Fahim itu sudah banyak sekali kesalahan-kesalahan, ya, salah faham maksudnya terhadap apa itu wacana moderasi beragama. Pertama, ya, ketika Ustadz Fahim itu memaknai dengan moderasi agama, jadi seolah-olah agama dimoderasi, agama dibuat untuk menjadi moderat, untuk menjadi sesuatu yang baru seperti itu, dan ini salah fatal. Kementerian Agama dalam hal ini, ya, pertama kali wacana moderasi beragama yang ada di Indonesia itu diwacanakan oleh Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin pada saat itu. Sehingga ketika kita memaknai ketika kita mengatakan moderasi agama, artinya agamanya yang dimoderasi, dan itu salah fatal. Ustadz Fahim diubah, ya, bahasanya, karena itu sangat fatal sekali artinya, maknanya, ya. Siapa yang berani mengubah agama? Yang berikutnya, yang kedua, yaitu tadi tentang makna padanan kata moderasi beragama di dalam bahasa Arab, yaitu bukan i'tidal tetapi tawasud, ya. Meskipun seolah-olah sepintas memiliki sama-sama pengertian pertengahan, tetapi perbedaannya adalah tawasud ini adalah sebuah sikap sudut pandang seseorang untuk bersikap netral, sehingga hasilnya, akibatnya atau produknya adalah adil atau i'tidal, berkeadilan. Karena tidak mungkin seseorang bisa bersikap adil, bisa berbuat secara adil jika dia tidak punya konsep pemikiran yang moderat atau tawasud, seperti itu. Jadi kesimpulan saya, ketika saya mencoba menganalisa banyak sekali konten-konten Ustadz Fahim itu yang beliau salah memahami, salah menafsirkan, kemudian kesalahan-kesalahan yang beliau bikin sendiri itu justru menjadi sebuah kesimpulan dan ditimpakan kepada orang lain. Misalnya ketika beliau mengkritik pemerintah, ketika mengkritik pengurus NU dan lain sebagainya, langsung dengan serta-merta disalahkan. Padahal yang salah sebenarnya bukan pemerintahannya atau pengurus NU-nya. Yang salah adalah pemahaman Ustadz Fahim terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan pengurus NU. Jadi mirip seperti isu PKI, ya. Jadi gembar-gembor, waduh PKI ingin bangkit lagi, tetapi tidak ada bukti. Bendera bikin sendiri, spanduk bikin sendiri, kemudian dibakar, heboh sendiri. Jadi aduh, lucu sekali rasanya, ya, sangat menggelikan sekali. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa Ustadz Fahim ini adalah salah satu ustadz yang buruk. Misalnya, insya Allah beliau adalah orang baik, orang yang berakhlak, bahkan orang yang alim. Tetapi entah karena mungkin ada sebuah subjektivitas dalam dirinya, entah itu karena beliau adalah manusia biasa, sehingga beliau pasti punya sebuah subjektivitas, punya kecenderungan, entah karena memang dari awal tidak respect, mungkin dari awal tidak suka dengan sesuatu, entah itu kepada Pak Jokowi misalnya, rezim Jokowi, kemudian rezim NU Kiai Said Akil Siraj dan segala macam, sehingga kemudian ini melahirkan su'udzon, ya, rasa su'udzon terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun menurut saya tentu saja pemerintah tidak 100% selamanya benar. Ada beberapa kebijakan dari presiden, dari tokoh NU misalnya segala macam yang mungkin kurang tepat atau tidak baik. Tetapi bukan berarti kemudian seluruhnya kemudian kita katakan buruk dan semuanya serba dikritik.
Boleh kita mengkritik, tetapi kita juga harus suportif. Apa yang baik kita harus sampaikan baik, kita juga harus keluarkan itu, harus speak up. Dan apa yang buruk kita juga harus katakan buruk. Jangan hanya baiknya saja atau tidak hanya buruknya saja. Jadi harus seimbang. Nah, ini yang disebut dengan pola pikir moderat. Moderasi beragama. Ingat, moderasi beragama, bukan moderasi agamanya. Demikian, terima kasih. Tetap di sini bersama saya Sofyan Hadi di Kopi Sofi Channel, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.